Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani bersama saya Siti Nur Afriyanti. Kali ini kita akan berdiskusi tentang 6 perbuatan yang menggerogoti amal. Telah hadir bersama kita Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Fakih Somadi SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu tadi tentang perbuatan yang bisa menggerogoti amal, Pak. Ya. Monggo Pak. Hari ini akan kita sampaikan terkait dengan 6 perbuatan yang bisa menggerogoti amal. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kita itu sebenarnya sudah beramal, tetapi amal kita itu hilang gara-gara perbuatan yang pertama, mencari aib orang lain. Jadi semut di seberang laut itu nampak, tapi gajah di depan mata itu tidak tampak. Itulah gambaran orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Lah mencari kesalahan orang lain, al-istighol bi'uyubil khalqi, itu nantinya amal perbuatan kita yang baik itu akan hilang gara-gara nantinya di akhirat itu perbuatan baik itu akan diminta pertanggungjawabannya dan dikasihkan kepada orang-orang yang dulu waktu di dunia itu pernah kita sakiti, yang pernah kita khianati, yang pernah kita dolimi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, qaswatul qulub. Qaswatul qulub itu hati yang mati. Hati yang mati itu adalah orang yang tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat. Contohnya ketika ada anak kecil memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua, itu kan sebenarnya kita jangan melihat anak kecilnya, tetapi lihatlah apa yang diucapkan. Undur makola walatandur mankola. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Sehingga kalau hatinya itu mati, merasa dia itu lebih senior, lebih tua, lebih merasa punya ilmu, sehingga ketika ada nasihat dari anak yang lebih kecil atau yang usianya lebih rendah, itu tidak mau menerima. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan tertutup gara-gara dia sendiri itu tidak mau introspeksi atau mawas diri. Yang ketiga, kilatul haya. Orang yang malunya itu sedikit. Ada sedikit rasa malu. Dia melakukan perbuatan yang dolim, maksiat dia lakukan tanpa dia merasa malu. Padahal itu ada di depan atau di tempat-tempat yang terbuka. Kemudian yang keempat, Mbak Afri, itu adalah tulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Dia melakukan perbuatan maksiat, dia melakukan keburukan. Angan-angannya itu nanti saya akan bertaubat setelah nanti saya tua. Saya akan melakukan berhenti dalam hal keburukan itu setelah nanti saya mau meninggal, contohnya seperti itu. Padahal apa? Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Nah, orang yang panjang angan-angan itu dia terlena, saya mau melakukan seperti ini mumpung masih muda. Mumpung saya baru kuat. Nanti setelah saya itu sudah tua atau mungkin saya sudah tidak begitu kuat, baru saya akan bertaubat. Ini panjang angan-angan, dia menganggap bahwa usianya itu akan panjang. Padahal belum tentu kita itu usianya sampai kapan. Kemudian yang kelima adalah hubud dunia. Dia cinta dunia. Lupa bahwa kehidupan yang sejati itu adalah akhirat. Jadi karena dia itu saking cintanya terhadap dunia, maka menganggap bahwa dia itu akan hidup selamanya. Sehingga apa? Dia itu dalam pikirannya adalah dunia terus. Ketika mendapatkan rezeki yang banyak, dia lupa untuk jariyah, dia lupa untuk sedekah, dia lupa untuk infak. Sehingga apa? Ini menggerogoti kebaikan-kebaikan. Kebalikannya, kalau innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya kebaikan itu kan
menutupi keburukan, demikian pula keburukan itu juga akan menutupi kebaikan. Tuh. Yang terakhir adalah wadulmun la yantahi, orang yang dolim tanpa berkesudahan, dolim terus. Dia melakukan kedoliman, melakukan sesuatu itu tidak pada tempatnya, sehingga perbuatan ini akhirnya mengurangi kebaikan-kebaikan yang dia dapati. Padahal Mbak Afri, besok di akhirat itu Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabat, atadru namal muflis, siapa tuh orang yang rugi? Para sahabat itu bertanya, faqalu, mereka berkata, al muflisu fina, orang yang rugi menurut saya itu Kanjeng Nabi, yaitu la dirhamalahu wala mata, orang yang tidak punya dirham itu uang, wala mata atau perhiasan, sehingga orang yang rugi itu orang yang tidak punya harta, dia itu tidak kaya. Itu Nabi, kata sahabat. Kemudian Nabi membantah, faqala, maka Nabi mengucapkan kepada para sahabatnya, innal muflisaan umati, orang yang rugi terhadap umatku, yaumal kiamah, di hari kiamat itu adalah dia membawa kebaikan, contoh sholatin, wazakatin, wasiamin, membawa amal sholat, membawa amal puasa, membawa amal zakat, tetapi nantinya itu akan ditunggu orang-orang yang pernah dia sakiti di dunia itu, 5 orang macamnya. Qad satamahada, yaitu orang yang dulu pernah direndahkan. Ya. Kemudian yang kedua, wa qadzafahada, yang pernah dihina, yang pernah fitnah. Yang ketiga, wa safakada mahada, yang pernah dibunuh karakternya, wa akala malahada, yang pernah diambil hartanya, wa dorobahada, dan yang pernah disakiti atau dipukul. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti akan menunggu di akhirat, dan kemudian kebaikan-kebaikan orang itu akan diturunkan, dikasihkan kepada orang yang dulu ketika di dunia itu pernah dilakukan yang 5 hal ini. Oleh karena itu, maka untuk kehati-hatian kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita nantinya, supaya tidak hilang, amal kebaikan kita itu tidak tergerogoti, maka kita harus berhati-hati. Eman ketika kita sudah beramal baik, kemudian nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang rugi. Itu Mbak Afri yang kita sampaikan untuk hari ini. Okay. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Bapak Haji Fakih Somadi, SAG MPDI. Semoga bermanfaat. Saya Siti Nur Afriyanti undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.